Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPDL Sade Magelang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat 25. Amsal pasal 17 ayat 25 demikian bunyi firman Tuhan. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Dikatakan bahwa anak yang bebal itu menyakiti hati ayahnya dan menyedihkan hati ibunya. Bebal artinya bodoh. Orang yang bebal selalu mengulangi kesalahannya, mengulangi kebodohannya, selalu melakukan kesalahan yang sama. Itulah orang yang bebal. Di dalam Amsal 26 ayat yang ke-11 di sana dituliskan, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jadi orang bebal itu mengulangi kebodohannya, mengulangi kesalahan yang sama, selalu terjatuh pada lubang yang sama. Orang bebal tidak mau belajar dari kesalahan, tidak mau belajar dari kegagalan yang sudah dialaminya. Orang bebal tidak mau berubah. Orang bebal tidak mau memperbaiki diri. Orang yang bebal tidak mau bertobat. Dia sudah melakukan kesalahan dan kembali mengulangi dan mengulangi kesalahan yang sama. Tidak mau belajar dari kesalahan masa lalu. Itulah orang yang bebal. Ciri-ciri orang bebal: tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, tidak mau menghiraukan perkataan orang lain, tidak mau memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang lain, baik itu orang tuanya, baik itu guru, bahkan perkataan atau nasihat firman Tuhan pun tidak didengarkannya. Itulah orang yang bebal. Orang yang bebal merasa diri paling benar, bahwa merasa apa yang dilakukannya itu yang paling benar. Nasihat orang lain, perkataan orang lain, bahkan nasihat perkataan firman Tuhan dianggapnya itu hal yang tidak tepat, hal yang salah. Yang benar hanya dirinya sendiri. Itulah orang yang bebal. Orang yang bebal suka mengolok-olok orang lain, mengatakan, oh dia salah, yang benar itu yang saya lakukan, yang benar itu yang ini seperti saya. Mengolok-olok orang lain. Orang yang bebal itu ngeyel, berbelit-belit. Jadi orang bebal itu sulit dinasihati, tidak mau menerima nasihat, ngeyel, dan berbelit-belit. Itulah orang bebal. Kebebalan atau kebodohan bukan hanya berdampak bagi dirinya sendiri, bukan hanya merugikan dirinya sendiri. Tentunya orang yang bebal, yang merasa diri paling benar, yang tidak mau mendengarkan orang lain, itu dijauhi oleh orang-orang. Tetapi ternyata kebebalan, kebodohan itu tidak berdampak hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga mendukakan, mempermalukan ayah dan ibunya.
kebebalan, kebodohan itu berdampak juga kepada orang lain, terutama kepada keluarganya, kepada orang tuanya. Orang tuanya tentunya malu kepada orang-orang di sekitar orang lain. Kalau anaknya melakukan kebebalan, anaknya itu hidup dalam kebodohan. Orang yang bebal itu menyedihkan hati ayahnya, dikatakan. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya. Kenapa menyakiti hati ayahnya? Karena ketika ayahnya memberikan nasihat, tidak mau mendengarkan. Ayahnya memberikan teladan contoh yang baik, tidak mau melakukan. Tidak mau taat. Suka membantah kepada ayahnya ketika ayahnya menasihati. Suka melawan. Bahkan memberontak kepada orang tuanya. Orang yang bebal, anak yang bebal, meremehkan kewenangan ayahnya. Ayahnya sebagai kepala keluarga yang mengatur keluarga, yang mendidik anak-anaknya. Tetapi anak yang bebal selalu melawan, membangkang kepada didikan ayahnya. Tidak mau mengikuti yang benar. Itulah anak yang bebal, sehingga menyakiti hati ayahnya. Dan juga dikatakan anak yang bebal memedihkan hati ibunya. Membuat hati ibunya itu pedih. Membuat hati ibunya itu sedih. Membuat hati ibunya itu sakit, kecewa. Karena anaknya hidup dalam kebebalan, melakukan kebebalan. Anaknya itu menyalahgunakan kelembutan seorang ibu. Kelembutan ibunya. Ibunya sudah dengan lembut membimbing anak tersebut, tapi anaknya tidak mau peduli kepada ibunya. Ibunya sudah mengasihi, tapi anaknya itu tidak mengasihi ibunya. Bebal, melakukan hal yang jahat, mengecewakan ayah dan ibunya, mengecewakan orang tuanya. Anak yang bebal selalu melakukan hal-hal yang jahat. Jadi mendukakan, menyakiti hati orang tuanya, memedihkan hati ibunya. Karena yang dilakukan selalu hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak benar, tidak mau taat, tidak mau berubah, membangkang, memberontak terhadap orang tua. Orang yang bebal hidupnya tidak menjadi berkat tentunya dimanapun dia berada. Baik di dalam keluarga tidak menjadi berkat. Di masyarakat tidak menjadi berkat, tidak menjadi teladan yang baik. Di lingkungan sekolah tidak menjadi berkat hidupnya. Di lingkungan tempat bekerja tidak menjadi berkat, tidak menjadi teladan yang baik. Karena orang yang bebal itu selalu melakukan hal-hal yang jahat. Selalu berbuat hal yang jahat. Di dalam Mazmur pasal 14 ayat 1 dituliskan di sana, untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Jadi orang bebal itu tidak percaya dengan adanya Allah, melakukan hal-hal yang busuk, melakukan perbuatan-perbuatan yang jijik, menjijikkan. Tidak ada perbuatan baik yang dilakukannya. Itulah orang yang bebal, selalu berbuat yang jahat. Dalam dalam Mazmur 53 ayat 2. Mazmur 53 ayat 2 dituliskan di sana. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Jadi melakukan hal-hal yang busuk, yang menjijikkan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang curang.
Curang itu perbuatan yang tidak jujur, perbuatan yang tidak benar. Tidak ada yang baik yang dilakukannya. Dalam Amsal 10 ayat 23 bagian A dikatakan, berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal. Jadi orang bebal itu kegemarannya, kesukaannya melakukan hal-hal yang cemar, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak kudus, hal-hal yang tidak suci. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang bebal. Melakukan hal-hal yang jahat, merugikan orang lain, menyakiti orang lain, menyakiti hati ayahnya, menyedihkan hati ibunya. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun dirugikan, disakiti oleh orang bebal karena yang dilakukannya hanya yang hal-hal yang jahat, kegemarannya, kesukaannya melakukan hal-hal yang cemar, hal-hal yang jahat, hal-hal yang curang, tidak ada yang benar yang dilakukan oleh orang bebal. Amsal pasal 14 ayat 7 di sana dikatakan, jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Dikatakan jauhilah orang yang bebal karena tidak ada manfaatnya berteman, bergaul, bersahabat dengan orang yang bebal. Dikatakan pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Jadi berteman, bersahabat dengan orang yang bebal itu sia-sia. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Jauhilah orang yang bebal. Bahkan ketika kita bergaul dengan orang yang bebal, kalau kita tidak kuat imannya, tidak kuat rohaninya, kita bisa ketularan menjadi orang bebal. Jauhilah orang yang bebal. Itu kata firman Tuhan. Biarlah kita bergaul dengan orang-orang tentunya yang baik. Sehingga iman kita bertumbuh, rohani kita bertumbuh. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bebal, kita bisa tertular menjadi bebal. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, jangan menjadi orang yang bebal. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang arif, orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, orang yang hidup percaya dan takut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, yang kita lakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, sehingga hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada, dalam keluarga, dalam masyarakat, di lingkungan tempat kita sekolah, di lingkungan tempat kita bekerja, kita menjadi berkat karena kita tidak hidup di dalam kebebalan. Jangan menjadi orang yang bebal. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti Renungan 79 dengan setia. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan di dalam masalah keluarga, di dalam masalah pekerjaan, di dalam masalah pendidikan dan lain sebagainya, dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kembali Engkau berfirman kepada kami, Engkau menginginkan kami, umat-umat-Mu, untuk menjadi orang-orang yang hidup bijaksana, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, bukan menjadi orang yang bebal Tuhan. Tuhan terus jamah hati kami, Roh Kudus terus penuhi kami, pimpin kami, bimbing kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang hidup bijaksana, hidup di dalam kebenaran-Mu, dan hidup kami
menjadi berkat. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan menjaga kami, keluarga GPD LSAD Magelang, yang mengasihinya. Mulut kami mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.